lengkap tetapi sangat mendukung. Ya, sangat mendukung. Nah, terus tenaga kerja tidak langsung. Misalkan kalau di dalam sebuah perusahaan, siapa yang termasuk tenaga kerja tidak langsung? Tenaga kerja tidak langsung itu orang office. Ya, di dalamnya termasuk ya staff-staff. Itu disebut tenaga kerja tidak langsung. Tidak langsung berkaitan dengan produksi. Ya, semua divisi. Baik itu divisi HR, divisi pembelian. Ya, tapi tergantung perusahaan ya. Kalau perusahaan mau memasukkan divisi pembelian di tenaga kerja langsung ya silahkan. Tergantung dari kebijakan. Gaji satpam yang paling pasti ya. Nah, pengawas pabriknya itu kan mereka tidak langsung terkait dengan produksi ya. Nah, dan sebagainya. Jadi staff-staff office itu termasuk tenaga kerja tidak langsung. Biaya tidak langsung lainnya yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan jika memang harus ada tambahan. Contohnya apa? Biaya listrik, air, telepon, asuransi, penyusutan peralatan, PBB, gaji akuntan. Akuntan di sini mungkin akuntannya bukan akuntan pegawai kita ya, tetapi kita menyewa, meng-hire akuntan atau auditor untuk mengaudit laporan keuangan kita. Jadi biaya yang dari luar, eksternal, ya, tetapi dibebankan ke dalam perusahaan. Kita tidak bisa memproduksi kalau tidak ada biaya tidak langsung juga. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada telepon dan sebagainya, mungkin tidak akan ada berjalan produksi. Gitu. Itu adalah biaya overhead disebutnya. Dari dari tiga unsur utama tersebut, biaya produksi dapat digolongkan secara terminologi biaya, yaitu biaya utama, ya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, dan biaya konversi. Apa tuh biaya konversi? Biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku menjadi produk selesai. Jadi ini adalah gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Berikutnya, biaya yang sifatnya non-produksi. Nah, non-produksi ini apa? Artinya kita sudah selesai tadi, barang dan jasa yang kita mau pasarkan sudah jadi. Nah, sekarang action berikutnya, yaitu mulai dari barang jadi sampai ke penjualan. Apa yang kita butuhkan? Biaya pemasaran. Ya, termasuk di dalamnya beban iklan, promosi. Nah, mengapa di sini dikatakan sebagai beban? Karena produknya sudah jadi. Ya, nah ini beban penjualan ya, beban lain-lain itu sebetulnya ya. Nah, beban administrasi. Kenapa dikatakan beban? Karena tadi ya, setelah equilibrium produk jadi. Gaji administrasi kantor tetap harus berjalan. Sewa kantor, ya, beban piutang tidak tertagih, beban urusan kantor, beban ATK dan sebagainya. Kemudian ada beban keuangan, beban bunga. Ya, kalau kita menyimpan uang kita di bank, maka otomatis kita juga akan dipotong bunga. Ya. Nah, kemudian ada biaya yang dalam hubungannya dalam volume produksi. Nah, ini biaya. Biaya itu artinya apa? Tadi kembali lagi ke pengertian awal, yaitu sebelum produksi menghasilkan barang. Ya. Nah, jadi ada yang sifatnya biaya variabel. Biaya variabel ini apa? Yang terkait dengan produksi. Biaya variabel itu apa? Perlengkapan, bahan bakarnya, peralatan kecil di dalamnya termasuk bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung dan langsung. Yang pasti variabel itu apa? Dapat selalu berubah-ubah. Ya, tidak tetap. Jadi berubah-ubah. Biaya bahan baku kita mungkin akan selalu berubah tergantung dari kebutuhan permintaan. Saat-saat ini kalau memang mungkin permintaan, contohnya permintaan masker meningkat, pasti mereka akan membutuhkan biaya bahan baku yang lebih banyak. Yaitu dikatakan variabel. Variabel itu komponennya apa? Ini yang dapat berubah-ubah. Itu ya pengertiannya dulu. Biaya tetap, biaya yang rentangnya sudah ditetapkan secara besaran dan secara periode. Ya, gaji yang sifatnya tetap ya, gaji eksekutif ya,
penyusutan menggunakan metode garis lurus, amortisasi, gaji office, mungkin ya orang-orang office, ya, gaji satpam, biaya sewa yang sudah selalu tetap jumlahnya per periode. Kenapa saya katakan per periode? Bisa dikatakan per bulan, bisa dikatakan per tahun. Biaya semi, artinya semi apa? Terkadang tetap, tapi terkadang juga bisa berubah-ubah. Contohnya apa? Biaya listrik, telepon, bensin, perlengkapan asuransi jiwa. Nah, ini bisa tetap, bisa berubah-ubah. Anda bisa sebetulnya kalau untuk semi ya, Anda bisa masukkan biaya-biaya ini, Anda bisa kelompokkan kembali ke dalam biaya variabel atau biaya tetap. Karena biasanya perusahaan hanya menggunakan dua itu sebagai patokan. Kemudian biaya yang dalam hubungan dengan departemen produksi itu biaya langsung departemen. Ya, contohnya biaya yang dapat ditelusuri langsung, contohnya gaji mandor pabrik. Biaya tidak langsung departemen, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen yang bersangkutan. Yang tidak dapat ditelusuri, contohnya biaya penyusutan. Jadi kalau Anda mau melihat gaji mandor pabrik, gampang. Anda tinggal pergi ke departemen produksi, ke bagian keuangan, maka di sana sudah punya pencatatan. Berapa absensi yang dia lakukan, tinggal dikali kepada jumlah besaran ketentuan yang diberikan, maka kita tahu gajinya. Tapi kalau biaya penyusutan, tidak bisa. Kita harus hitung dulu berapa usia ekonomisnya per mesin, berapa usia ekonomis perlengkapan-perlengkapan lainnya, dan sebagainya. Biaya dalam hubungan dengan periode waktu, ada yang sifatnya pengeluaran modal dan ada yang sifatnya pengeluaran pendapatan. Apa itu pengeluaran modal? Biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat masa depan. Jadi katakan modal, kita fokusnya adalah future, masa depan. Kita beli mesin, kita beli perlengkapan untuk apa? Untuk produksi. Pengeluaran pendapatan artinya biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang. Kadang dapat dilaporkan sebagai beban. Ya, mengapa dikatakan sebagai beban? Biasa ini pengeluaran pendapatan itu yang sifatnya jangkanya pendek. Kalau pengeluaran modal itu biasanya mesin ya, mesin. Karena jangkanya panjang. Dikatakan panjang bisa lebih dari 1 tahun. Sementara kalau pengeluaran pendapatan artinya biaya-biaya yang sifatnya kita pembelian-pembelian yang cepat habis. BHP kita. Itu dikatakan sebagai biaya pengeluaran pendapatan. Mengapa masih dikatakan biaya? Karena tadi kita belum selesai menghasilkan barang. Kemudian berikutnya, ada biaya dalam hubungan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tadi biaya relevan. Biaya relevan ini biaya masa yang akan datang yang berbeda. Ya, contohnya biaya diferensial. Selisih dari biaya yang berbeda dalam alternatif pilihan. Perusahaan mempunyai 2 pilihan penggunaan bahan. Apakah mau pakai logam atau besi? Nah, ini adalah biaya diferensial. Anda bisa memilih bahan baku mana yang lebih bisa menghemat tetapi juga kualitasnya tidak terlalu buruk. Itu ya. Biaya kesempatan yang dikorbankan, contohnya jika perusahaan punya 2 alternatif, apakah mobil dijual atau disewakan? Nah, jadi jika Anda punya 2 pilihan, mana yang lebih profit, itu dapat Anda ambil. Dapat dikatakan profit itu bukan dari segi nilai loh, bukan dari segi besaran uang, tapi dari segi manfaat ya. Nah, kemudian biaya tersamar, biaya yang tidak kelihatan. Nah, contohnya biaya bunga. Kita seringkali terlupa. Berapa sih bunga kita di kalau di bank kita namakan sebagai beban bunga kita ya. Berapa sih beban bunga kita di bank? Itu sering kita tidak perhatikan. Biaya nyata dapat yang kita cek secara langsung ya. Jadi akibat memilih jika pesanan dari luar, biaya yang dapat dilacak itu tadi bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak relevan, biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan. Biaya tidak relevan dapat dikelompokkan menjadi elemen biaya masa lalu dan biaya terbenam. Biaya masa lalu atau biaya histori
itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa